Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran jarak jauh kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nanti apa-apa yang kita dapatkan, yang kita lakukan hari ini bisa menjadikan amal kebaikan dan insya Allah bermanfaat untuk kita, ya. Baik, anak-anakku kelas 11 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini masih kita melanjutkan pembahasan kita tentang cerpen. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan atau membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerpen, baik itu unsur intrinsik, unsur yang membangun dari dalam, yang antara lain kita sudah bahas, antara lain ada tema, kemudian amanat, alur dan plot, kemudian penokohan, dan juga latar, sudut pandang dan gaya bahasa. Ya, di dalam unsur intrinsik ada itu. Selain unsur intrinsik, kita juga sudah membicarakan sedikit tentang unsur ekstrinsik, ya. Kalaupun belum, ya nanti kalian bisa membaca sendiri di buku kalian di Hasanah Bahasa, ada di halaman 114. Ya, di situ di dalam unsur ekstrinsik ada yang namanya latar belakang pengarang, latar belakang penulis, ya. Kemudian latar belakang penciptaan dari cerita tersebut, dan kondisi masyarakat pada saat cerpen atau cerita itu dibuat. Jadi ada 3 unsur-unsur ekstrinsik di dalam sebuah cerita, ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya yang namanya unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar, yaitu ada latar belakang penciptaan cerita, latar belakang pengarang, dan kondisi masyarakat pada saat cerita itu dibuat. Ada juga yang menambahkan unsur ekstrinsik itu adalah salah satunya adalah nilai-nilai, ya, nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Seperti itu. Nah, kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bagian terakhir di dalam bab kita ini, yaitu tentang cerita pendek, yaitu mengonstruksi cerpen. Ya, mengonstruksi cerpen, kalau kalian lihat di buku kalian halaman 114, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama merumuskan bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan cerita. Jadi ada 3 bagian utama, 3 hal utama ketika kita akan mengonstruksi sebuah cerpen, yaitu merumuskan bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan sebuah cerita. Baik, kita bahas yang pertama dulu, ya, yaitu merumuskan bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan cerita. Sebelum nanti kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu menyunting sebuah cerita. Baik. Yang pertama, setiap orang tentunya, setiap orang tentunya memiliki pengalaman. Baik pengalaman itu pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, menggelitik, menakutkan, dan aneka pengalaman yang berkesan lainnya. Ya, hampir sampai setiap orang memiliki pengalaman seperti ini. Yang menyenangkan, mendapatkan hadiah, ya, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu tentunya pengalaman yang menyenangkan. Menyedihkan ketika kita mendapatkan nilai yang buruk, nilai yang jelek, tentunya itu menyedihkan. Menggelitik, ya,
menakutkan, dan yang lain sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh seseorang tersebut, pengalaman-pengalaman yang kita miliki, itu bisa kita jadikan sebagai bahan utama di dalam penulisan sebuah cerita pendek. Jadi, bahan utama untuk kita jadikan sebuah cerita itu adalah pengalaman-pengalaman yang sebenarnya itu sudah kita miliki. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa langkah pertama untuk mengonstruksi atau menyusun sebuah cerita itu adalah dengan menentukan pengalaman hidup mana yang paling berkesan. Ya, saya ulang, jadi bisa dikatakan bahwa langkah pertama untuk mengonstruksi atau menyusun sebuah cerita pendek adalah dengan menentukan pengalaman hidup mana yang paling berkesan. Pengalaman hidup yang paling berkesan itu adalah pengalaman hidup yang sulit untuk kita lupakan. Ya, sepanjang hidup kita selalu ingat pengalaman-pengalaman tersebut. Itu namanya pengalaman yang paling berkesan. Nah, setelah menentukan pengalaman yang paling berkesan, langkah selanjutnya adalah apa? Apa yang kita lakukan terhadap pengalaman tersebut? Selanjutnya pengalaman tersebut dapat kita tulis sesuai dengan gaya dan selera kita. Nah, tuangkanlah dengan sebebas-bebasnya dan jadikanlah pengalaman berkesan itu menjadi menarik dan perlu dibaca orang lain. Maka ketika kalian akan memunculkan pengalaman-pengalaman yang kalian miliki, ya, pengalaman-pengalaman yang memang paling berkesan bagi kalian, kalian harus bisa memilih pengalaman mana yang itu paling menarik dan orang lain itu perlu mengetahui atau perlu membaca pengalaman yang kalian miliki itu. Ada daya tariknya. Perlu diperhatikan bahwa pengalaman itu tidak harus berupa peristiwa yang dahsyat. Perlu kalian perhatikan juga bahwa pengalaman itu tidak harus berupa bertemu dengan orang-orang yang terkenal ataupun sejenisnya. Tapi pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman yang paling menarik dan pengalaman-pengalaman tersebut perlu untuk dibaca oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian, cerpen digerakkan oleh konflik. Jadi langkah selanjutnya setelah kalian memilih pengalaman-pengalaman yang berkesan, yang menarik dan orang lain itu tertarik untuk membacanya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan konflik. Karena perlu kalian ketahui bahwasanya cerpen itu digerakkan oleh konflik. Tanpa adanya konflik yang solid, tanpa adanya konflik yang bagus, menantang, maka cerpen itu tidak akan menarik. Konflik sendiri diartikan sebagai suatu pertentangan. Bentuk pertentangan itu sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertentangan manusia dengan dirinya sendiri, konflik batin, konflik yang terjadi antara manusia dengan dirinya sendiri, artinya konflik itu terjadi intern dari manusianya itu sendiri. Kemudian ada pertentangan atau konflik manusia dengan manusia yang lain, konflik sosial. Ada konflik batin, konflik sosial. Ada konflik manusia dengan lingkungannya. Ada konflik manusia dengan Tuhan atau keyakinannya. Nah, itu adalah berbagai macam konflik yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, maka sebuah cerita, ketika kalian membaca sebuah cerita, itu pasti ada konflik karena cerita itu digerakkan oleh konflik. Ya, jadi konflik diartikan sebagai suatu pertentangan. Bentuk pertentangan itu sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang mana contohnya sudah Pak Eko sampaikan tadi. Kemudian
Bentuk-bentuk konflik atau pertentangan itulah yang menjadi suatu sajian, suatu cerita agar menjadi lebih menarik. Kemudian suatu konflik menggerakkan alur, bisa menggerakkan alur. Bahkan alur cerita tidak akan bisa berjalan tanpa adanya suatu konflik. Alur cerita tidak akan bisa berjalan tanpa adanya suatu pertentangan. Karenanya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa konflik itu merupakan inti dari sebuah cerita. Tanpa adanya konflik akan sangat sulit terbentuknya suatu cerita. Setelah menentukan konflik, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat kerangka dari pengalaman dan konflik yang sudah kita rumuskan. Adapun kerangka di dalam sebuah cerita meliputi orientasi. Ini adalah pada bagian pendahuluan sebuah cerita. Kemudian komplikasi, artinya ada permasalahan yang dimunculkan di dalam komplikasi ini. Dan yang terakhir ada resolusi, yaitu apa? Penyelesaian. Jadi cukup sederhana, ya. Kerangka cerpen meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ketiga-tiganya ini harus hadir di dalam sebuah cerita. Baik, setelah kita merumuskan bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan sebuah cerita, langkah terakhir yaitu menyunting sebuah cerita. Menyunting, ya. Setelah kalian berhasil mengonstruksi sebuah cerpen, langkah selanjutnya adalah menyuntingnya. Menyunting artinya memperbaiki sebuah cerita, memperbaiki tulisan, ya, dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi tulisan, dan bahasa yang digunakan. Terkait dengan isi misalnya, apakah cerita di dalam suatu cerita itu menyajikan sesuatu yang baru atau hanya merupakan pengulangan dari cerita-cerita yang sebelumnya? Kalau seandainya yang dimunculkan itu adalah sesuatu yang baru, berarti memang cerita itu sudah cukup bagus. Nah, artinya cerita itu tidak kurang begitu bagus apabila cerita-cerita yang ada itu hanyalah merupakan pengulangan dari cerita-cerita yang sudah ada sebelumnya. Ya. Apakah karakter tokoh dan konfliknya saling memperkuat atau malah bertolak belakang dan lain sebagainya, itu adalah contoh penyuntingan dari sisi dari aspek isi. Dari strukturnya misalkan, apakah ada orientasinya, apakah alurnya jelas, apakah bagian-bagiannya mengusung tema yang sama, cukup jelas itu ya. Kemudian dari kaidah kebahasaannya, apakah paragraf-paragraf yang menyusun cerita itu sudah padu, kalimatnya sudah efektif, pilihan kata dan ejaannya apakah sudah tepat. Nah, itu perlu kalian perhatikan, perlu kalian pedomani di dalam menulis sebuah cerita. Ya, tentunya dengan berpedoman pada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kalian akan menyunting dalam hal ejaan tanda baca, maka kalian perlu mempelajari tentang buku tata bahasa Indonesia, buku ejaan bahasa Indonesia, dan juga kamus besar bahasa Indonesia. Nah, dari ketiga sumber itulah nanti bisa kita gunakan untuk proses penyuntingan dalam hal segi tanda baca dan ejaan. Itu ya anak-anak yang bisa Pak Eko sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa membaca-baca sendiri di buku kalian dari halaman 114 sampai halaman 117. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.